Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali pada siang ini kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi'idznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, sehingga dengan nikmat umur tersebut kita bisa dengan niat yang ikhlas tulus datang ke rumah ibadah, menjalankan ibadah, mudah-mudahan bernilai ibadah yang makbul di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Hakim yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, buya-buya, ustaz-ustazah, para guru yang hadir, imam kita yang sama kita muliakan rahimahullah, hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Di bulan yang penuh berkah dan penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk hamba, untuk umat, mudah-mudahan kita selalu mengisi, menghiasi setiap saat dengan ibadah. Hadirin kaum muslimin, kita tentu berharap dan bermohon, satu-satunya harapan dan permohonan kita hanya kepada Allah. Semoga kita menjadi ahli surga. Semoga kita selalu menjadi hamba yang terbaik, hidup dunia tentu menuju kampung yang abadi kita di akhirat kelak. Semua itu proses yang kita lalui dan kita jalani, tidak serta-merta dapat begitu saja tanpa ada usaha. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita berkumpul di rumah ibadah ini, semoga Allah mengumpulkan kita di surganya Allah nantinya. Ada manusia yang rindu dengan surga, yang senang dengan surga, mengharap. Tetapi ada manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surga. Itu beda. Kalau kita rindu dengan surga, ya sunatullah, kan keinginan kita kenyamanan, ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan di akhirat. Tetapi ada hamba-hamba yang dirindukan oleh surganya Allah. Ini luar biasa. Tentu manusia-manusia pilihan. Al-jannatu mustaqatu ila arba'ah. Ada beberapa kelompok manusia yang dirindukan oleh surganya Allah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bahagian dari sana. Amin ya rabbal alamin. Bulan penuh berkah, doa diijabah menjelang Lailatul Qadar. Hadirin kaum muslimin, pertama, manusia atau hamba yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala talil Quran. Orang yang banyak membaca, mempelajari, mentadaburi, memahami
lalu mengamalkan Al-Quran, bukan hanya sekadar membaca. Hadirin kaum muslimin, bahwa wa man lam yaqra al-Quran, belumlah dianggap manusia itu sempurna kalau dia hanya sekadar mampu dan bisa baca, tetapi belum faham makna dan isi kandungannya. Faqad hajar, berarti dia telah meninggalkan. Dan belum dianggap sempurna, berarti dia juga meninggalkan. Dia mampu baca, faham isi dan maknanya, tetapi tidak mengamalkan. Orientasi yang bisa kita ambil, kita petik dari sana adalah pengamalan terhadap Al-Quran itu sendiri. Membaca baik, bagus. Tetapi alangkah lebih baik dan bagusnya kita baca, kita tahu artinya, maknanya, maksud, tujuan firman Allah itu, dan lebih hebat lagi mengamalan dari inti ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ayat yang kita baca tersebut. Hadirin kaum muslimin, jadi oleh sebab itu membaca Al-Quran adalah sesuatu hal yang sangat bagus, langkah awal, tetapi pengamalan dari nilai-nilai Al-Quran itu adalah tujuan utama. Malahan siapapun, apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia, baik yang hidup ataupun benda mati sekalipun. Manusia yang bersentuhan dengan Al-Quran, dia akan mulia, maka menjadi para penghafal Al-Quran, hafidhul Quran. Para imam adalah hafidhul Quran, bukti dimuliakan di depan posisinya. Bahkan kulit kambing sekalipun, suatu saat dia bisa berubah menjadi najis dan bisa berubah tidak menjadi najis. Dibersihkan, disamak, dibungkuskan dengan Al-Quran. Yang tadinya itu adalah najis, apa yang terjadi kalau bersentuhan dengan Al-Quran? Dicium oleh manusia, tempatnya ditinggikan. Maka Al-Quran adalah segala-galanya. Oleh sebab itu, kitab, hukum dan perundang-undangan yang tertinggi di alam dunia ini, bukan di Indonesia, di alam dunia ini adalah Al-Quran. Maka mari kita selalu mengambil sumber pedoman terhadap Al-Quran itu sendiri. Jadi membaca Al-Quran adalah saking banyak membaca Al-Quran, memahami isinya, mengamalkan nilai-nilai ajaran yang terkandung di dalamnya, itu bukan dia rindu dengan surga, tetapi surga merindukannya. Bahkan Al-Quran menjadi syafaat. Iqra'ul Quran, kata Rasul, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat akan datang sebagai syafaat li ashabi, bagi si pembacanya tersebut. Bahkan kita lihat, ternyata belum ada yang lomba baca majalah, MTQ baca koran, tetapi sebagai penghafal Al-Quran itu luar biasa. Bahkan dari kecil, umur 10 tahun, bahkan orang yang ditakdirkan Allah tak melihat sekalipun, buta, mohon maaf, buta, tidak melihat, tetapi bisa hafal Al-Quran itu. Itulah kehebatan dan keajaiban kalam Allah. Oleh sebab itu mari kita sama-sama bagaimana cinta terhadap Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua,
golongan kelompok manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, wa hafizul lisan, memelihara lisan. Hadirin, pangkabala musibah itu kan hanya dua setidaknya, tangan, lidah. Makanya al-muslimu man saliman muslimun, muslim yang baik itu adalah selamat saudaranya muslim yang lain min lisani wa yahdihi, dari lidah, lisan dan tangannya. Makanya konsep di dalam agama kita menyampaikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khair, hendaklah berbicara yang baik-baik saja. Nah, elok-elok saya, kalau rasanya tidak bermanfaat, lebih baik tidak usah, akan timbul nanti bahaya. Makanya Imam Al-Ghazali ada membuat sebuah kitab bahaya lidah, bahaya lisan, sangat luar biasa. Manusia bisa cerai dan bisa bersatu gara-gara lidah, lisan. Negara akan hancur dan bisa juga bersatu, ukhuwah, perdamaian dunia itu gara-gara lisan. Maka dalam kajian ilmu tauhid tasawuf, seluruh organ tubuh kita ini adalah, dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, karunia Allah. Tangan karunia Allah, mata karunia Allah, kaki karunia, seluruh, jangankan di luar, di dalam tubuh kita saja karunia Allah. Mempergunakan karunia Allah untuk berbuat dosa adalah kemaksiatan yang besar. Naudzubillah. Jadi mari kita manfaatkan organ tubuh kita ini, akan diminta pertanggungjawaban hadirin oleh Allah. La tazalu maqadama 'abdi yaumal qiyamah, tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat, hatta yusal, sebelum menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, diantaranya adalah jasad yang dititipkan kepadanya, an jasad. Oleh sebab itu, mumpung masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, kita masih sehat, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Siapapun kita, apapun profesi kita, sesuai dengan profesi kita itu, maka selalulah kita itu menjadi yang terbaik dalam pandangan Allah. Tapi banyak tantangan, iya, belum tentu baik dalam pandangan manusia. Maka kualitas penilaian itu adalah Allah ridho atau tidak. Ini saya lakukan, Allah ridho atau tidak. Wa hafizul lisan, memelihara lidah, karena semuanya adalah akan diminta pertanggungjawaban. Al-Quran surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Suatu hari nanti, ketika itu mulut-mulut manusia akan dikunci, digembok, soalnya wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan manusia akan berbicara. Jadi kita tidak bisa melak. Walaupun kita melakukan di kehening malam, tidak ada yang tahu, Allah Maha tahu. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki manusia menjadi saksi. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan kita tergolong bisa dan mampu memberikan yang terbaik untuk diri kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, mulai startnya di dunia ini. Karena satu-satunya tempat kita bisa berbuat, beramal, berbuat dunia darul amal adalah dunia. Al-akhirah darul jaza, akhirat tempat pembalasan. Seluruh yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan bulan penuh maghfirah dan barakah ini, mari peluang kesempatan ini, kita tidak tahu
tahun yang akan datang bisa kita ketemu. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama. Allahumma minkum ilal liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi